Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah Safitri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Ekonomi. Dengan nomor absen saya nomor 12. Dengan adanya video ini untuk menuntaskan tugas UTS saya dengan mata kuliah statistik, dosen pengampu saya Ibu Ayu Nurul Amalia Eskom, MPD MIKOM. Untuk data tunggal ini, yang pertama kita urutkan dulu dari yang terkecil, lalu kita jumlahkan. Rumusnya itu sama dengan sum, buka kurung, kita blok data tunggalnya, habis itu tutup kurung. Nah, ketemu. Kita mau mencari median, rumusnya sama dengan average. Habis itu buka kurung, kita blok data tunggalnya, habis itu kita ketemu dengan mediannya. Kalau kita mau mencari median itu rumusnya sama dengan median, buka kurung, kita blok lagi data tunggalnya, itu dapat mediannya. Median ini sudah ada ya rumusnya di Excel. Habis itu mau mencari modus yang sering muncul, sama dengan mod, kita blok lagi data tunggalnya, habis itu tutup kurung, keluar deh. Untuk kuartil 1, kuartil 2, dan kuartil 3, rumusnya itu sama dengan kuartile, buka kurung, kita blok data tunggalnya. Karena kita mau mencari kuartil 1, kita sini komanya 1. Begitupun untuk kuartil 2 dan kuartil 3 sama saja. Untuk desilnya itu sama dengan desilnya itu rumusnya sama seperti persentil, yaitu kita pakai saja rumus persentil sama dengan persentil, buka kurung, data tunggalnya kita blok, habis itu koma 1/6 karena kita mau cari desil 6, keluar hasilnya. Lanjut ke persentil P10 dan P20. Rumus persentil 10 sama dengan persentil, kita blok data tunggalnya. Karena kita mau cari P10, 10 dibagi 100 tutup kurung, hasilnya itu untuk persentil P10. Kalau P20 sama saja, jadi 10-nya kita ganti ke 20. Nah, kalau rentangan antar kuartil itu dari kuartil 1 dikurang dengan kuartil 3. Nah, hasilnya itu untuk rentangan antar kuartil. Nah, rata-rata simpangan itu sudah ada rumusnya, yaitu AVDF, buka kurung, kita blok data tunggalnya, habis itu tutup kurung, dapet deh. Itu. Untuk mencari standar deviasinya kita harus tahu variansinya. Rumus dari variansi ini sama dengan yang FI kali EXI pangkat 2 dibagi dengan N yang 20 sama tutup kurung dikurang dengan yang 972, habis itu dibagi lagi dengan yang N yang 20, habis itu tutup kurung dipangkatkan 2. Lanjut ke standar deviasi, kan udah dapat tuh tadi. Jadi rumusnya tuh untuk deviasi squared, kita blok yang variasi, tutup kurung. Untuk mencari koefisien varian kita harus tahu X barnya dulu. Untuk X barnya ini rumusnya untuk dapat X bar, rumusnya itu ada di yang AFIX kali dibagi N sama dengan 20. Nah, ketemu tuh X barnya. Lanjut ke koefisien varian sama dengan
standar deviasi dibagi dengan X barnya tutup kurung kali 100%. Nanti kita dapat koefisien variannya. Untuk koefisien kemiringan tuh sama saja, yaitu rumusnya di rumusnya ini sama dengan mean dibagi dengan median, plus habis itu tutup kurung dibagi dengan modus. Selanjutnya kita ke data kelompok. Untuk data kelompok ini yang pertama kita nggak harus mengurutkan datanya ke yang terkecil, tapi kita harus mencari R-nya dulu. Untuk mencari N itu sama dengan konta, kita blok datanya, habis itu tutup kurung, habis itu kita dapat yang N. Lalu kita mau mencari min dan max. Untuk max-nya itu sama dengan max, kita blok semuanya datanya, habis itu tutup kurung. Nah, ketemu nanti yang max. Untuk minnya sama saja, yaitu sama dengan min, buka kurung, kita blok lagi yang tadi datanya, habis itu kita ketemu data yang min. Nah, lanjut kita ke range. Range itu data yang max atau data yang tertinggi dikurang dengan data yang terkecil. Lalu jumlah kelas ini rumusnya 1 tambah 3 titik 3 kali log, habis itu kita blok yang 80 atau N. Nah, panjang kelas ini range dibagi dengan jumlah kelas. Nah, untuk tanda ini tuh agar tidak hilang aja. Lanjut kita ke mean. Untuk mencari mean kita harus bikin ini dulu nih, tabel. Nah, itu tadi ke mean itu fx dibagi dengan jumlah atau n yang 80. Lanjut kita ke median. Median itu rumusnya sama dengan median di blok yang data kelompok tadi, habis itu tutup kurung, kita dapat median. Modus itu sama dengan mod, kita blok lagi yang data tadi, habis itu tutup kurung. Untuk kuartil 1, 2, dan 3 sama saja, tapi ini pakai rumus yang 1 sama dengan 1/4 kali D28. D28 itu ini jumlah N-nya 80. Di situ kita enter. Nah, untuk kedua juga sama seperti itu, cuman kita ganti 1/2 saja. Ya, yang ketiga, untuk 3 itu 3/4 dikali dengan yang N itu 80. Untuk mencari desil D7 sama dengan 7 dibagi 10 dikali dengan N yang 80. Untuk mencari D9, karena kita mencari D9 sama dengan buka kurung 9 bagi 10 tutup kurung dikali dengan yang N. Ke persentil. Nah, persentil ini sama dengan persentil buka kurung, kita blok data kelompoknya. Habis itu karena kita mau mencari persentil P10, jadinya kita persentil buka kurung, kita blok data kelompoknya, 10 dibagi 100. Untuk lanjut ke P90 sama saja, cuman yang 10 tadi kita ganti ke 90.
Lanjut ke standar deviasi. Untuk cari standar deviasi ini kita harus tahu variansnya dulu. Nah, untuk variansnya ini rumusnya sama dengan buka kurung fx dibagi dengan jumlah yang n tadi 80, bisa tutup kurung dikurang dengan x yang ini nih, yang xi yang 466,84, habis itu dibagi dengan n yang 80, tutup kurung pangkat 2. Nah, habis itu kita ketemu dengan jumlah varian. Untuk standar deviasinya, standar deviasinya itu rumus sama seperti tadi, sama dengan squared. Kita blok yang variannya, habis itu tutup kurung. Itu ketemu deh standar deviasinya. Nah, untuk cari koefisien varian kita harus cari x barnya dulu. X barnya ini ya kita apa nih? xi sama dengan xi dibagi 80. Nah, itu untuk x barnya. Nah, koefisien kemiringan, standar deviasi sama dengan standar deviasi dibagi dengan x bar tutup kurung dikali 100%. Nah, untuk koefisien kemiringan itu koefisien kemiringan sama dengan mean dikurang modus dibagi tutup kurung dibagi dengan apa nih, F7 itu RS rata simpangan, seperti itu. Lanjut, untuk mau mencari rata simpangan, rumusnya sama dengan yang F76 nah nih, F76 dibagi dengan 100. Nah, ini kita warnain dulu biar sama. Lanjut kita ke varian. Saya pakai 2, takutnya ada salah, saya juga kurang paham. Kita cari standar deviasi samanya seperti tadi. Kita cari variannya dulu, tapi di sini saya cari variannya di beda data. Variannya ini nah untuk ini samanya seperti tadi, cuman saya pakai data yang berbeda, data yang sudah saya hitung kembali, bukan pakai itu. Nah, terus itu kita cari nama nih, bentar ya, cari koefisien kemiringan, koefisien varian dulu. Kita ke koefisien varian. Koefisien varian itu sama saja seperti tadi. Sebenarnya rumusnya sama sih, cuman karena aku pakai data yang rata-rata yang udah dihitung data simpangan, cuma kayak aku kurang ngerti kayak gitu kan. Itu kita lanjut cari koefisien, langsung ke koefisien kurtosis saja. Nah, untuk mencari koefisien kurtosis ini kita harus mencari yang lain-lain dulu. Nah, yang pertama kita cari itu, nah ini nih. Pertama itu yang kita cari itu yang 475,751 dibagi dengan 80. Di situ ketemu hasilnya. Di situ aku nggak tahu namanya apa, cuman di situ kita cari yang keduanya. Untuk mencari yang keduanya itu X ya, kali X FI dibagi dengan N yang 80, di situ buka tutup kurung dipangkatkan 2. Nah, hasil dari kurtosis ini yang pertama dan kedua itu dibagi, hasil jadi koefisien kurtosis. Seperti itu. Nah, untuk selanjutnya untuk Z-score ini sendiri aku cari meannya lagi. Mungkin salah ya. Nah, untuk cari mean ini sama dengan average, nilainya kita blok, terus tutup kurung. Nah, selanjutnya mau cari itu standar deviasinya. Rumusnya sama dengan STDV sama dengan kita blok nilainya, habis itu dapat.
Nah, untuk z-score-nya ini rumusnya sama dengan standarizer. Nanti situ juga muncul kalau misalnya kita pakai rumus ini, kita langkah-langkah kita muncul harus pakai mana gitu. Yang standarizer buka kurung, nilainya kita blok 1 yang 31 koma J79 mana nih? Habis itu kita ke koma mean, koma standar deviasi, habis itu tutup kurung, dapat selanjutnya tinggal kita tarik saja ya. Nah, untuk test score ini sama dengan 50 tambah 10 kali yang z-score, itu kali J38. Nah, hasilnya udah ketemu, nanti tarik aja seperti itu. Itu saja yang dapat saya jelaskan sesuai dengan pemahaman saya tentang statistik ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila masih banyak yang salah dan tidak sesuai apa yang diinginkan. Saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.